Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari kelas 11 Kimia Industri 2, absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang jenis-jenis cat, bahan baku cat, dan proses pembuatan. Cat adalah suatu cairan yang digunakan untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan untuk memperindah, melindungi, memperkuat bahan tersebut. Jenis-jenis cat. Pada jenis-jenis cat, ada beberapa dasar pengelompokannya. Yang pertama, dari dasar pengelompokan bahan baku. Berdasarkan jenis resin yang dipakai, ada polyester, alkyd, akrilik, dan lain-lain. Berdasarkan ada tidaknya pigmen dalam cat, yaitu varnish dan duko atau enamel. Berdasarkan dasar pengelompokan metode pengecatan, jenis-jenisnya ada cat kuas, spray, whipping, roll, dan lain-lain. Berdasarkan dasar pengelompokan ada tidaknya solvent, jenis-jenisnya ada water base, cat solvent base, tanpa solvent, powder, dan lain-lain. Berdasarkan dasar pengelompokan fungsi, jenis-jenisnya ada cat tempul, anti karat, anti jamur, tahan api, tahan panas, anti bocor, dekoratif, protektif, industrial, dan lain-lain. Berdasarkan dasar pengelompokan letak pemakaian, jenis-jenisnya ada cat primer sebagai dasar, undercoat, intermediate di tengah-tengah, top coat atau finishing pada permukaan paling atas dari beberapa lapisan cat, interior di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari langsung, dan eksterior di luar ruangan dan terkena sinar matahari langsung. Berdasarkan dasar pengelompokan kondisi atau bentuk campuran, jenis-jenisnya ada cat pasta, emulsi, aerosol, dan lain-lain. Bahan penyusun cat. Yang pertama, bahan pengikat atau resin. Merupakan komponen utama dalam cat. Resin berfungsi merekatkan komponen-komponen yang ada dan melekatkan cat pada barang yang dicat. Resin pada dasarnya adalah polimer, di mana pada temperatur ruang bentuknya cair, bersifat lengket dan kental. Jenis resin seperti natural oil, polyester, alkyd, vinil, dan lain-lain. Yang kedua, bahan pewarna, pigmen atau dye stuff. Dye stuff bersifat larut dalam solvent, sedangkan pigmen tidak. Pigmen merupakan padatan halus atau bubuk yang ditambahkan ke dalam cat dengan beberapa fungsi. Yang ketiga, bahan pengisi, extender atau filler, adalah bahan padat berwarna putih bersifat relatif, transparan dalam minyak, tidak larut dalam air maupun pelarut organik. Tujuan penambahan extender adalah untuk memperbaiki sifat cat. Yang termasuk bahan pengisi yaitu kalsium karbonat, talk, gypsum, silika, kaolin, barium sulfat. Yang keempat, bahan pelarut atau solvent, dan bahan pengencer atau thinner. Solvent adalah cairan yang berperan melarutkan atau mendispersi komponen-komponen pembentuk film yang akan menguap terbuang ke lingkungan selama proses pengeringan. Thinner adalah campuran beberapa solvent yang digunakan untuk melarutkan resin di dalam cat atau mengencerkan cat selama penggunaan. Dalam prakteknya, resin atau cat dilarutkan oleh tidak hanya satu jenis solvent, tetapi oleh beberapa macam solvent. Yang kelima, bahan tambahan atau aditif adalah bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit namun memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sifat cat hingga cat dapat diproses, disimpan, dan dipakai seperti harapan kita. Pembuatan cat. Yang pertama, membuat pasta. Produsen pigmen mengirim butir pigmen, butir halus, ke pabrik cat. Kemudian pigmen diberi perlakuan awal yaitu dicampur dengan resin, diberi satu atau lebih pelarut, dan diberi zat aditif untuk membentuk pasta. Yang kedua, menggiling pasta. Campuran pasta yang dibuat dimasukkan ke sunmill, yaitu silinder besar yang berisi pasir silika digunakan untuk menggiling partikel pigmen sehingga membuat pigmen berukuran lebih kecil dan menyebar ke seluruh campuran. Campuran tersebut disaring untuk menghilangkan partikel pasir. Yang ketiga, mendispersi pasta. Campuran yang terdiri dari resin dan pigmen kemudian ditambahkan pelarut dan diproses dalam tangki dispersi kecepatan tinggi. Pasta dicampur dan diaduk secara melingkar dengan kecepatan agitasi tinggi oleh pisau bergigi yang melekat pada poros berputar. Proses ini memadukan pigmen ke dalam pelarut. Yang keempat, hasil pencampuran ini kemudian dipindahkan ke tangki penampung. Yang kelima, produk cat kemudian dipompa ke ruang pengalengan. Kita juga bisa melihat dari diagram alir pembuatan cat di samping. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.